Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Kegiatan yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Antara lain, membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama ayah. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Pertama, tidak bersikap mau menang sendiri, menghargai pendapat orang lain, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, mau memaafkan kesalahan orang lain. Kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tertentu tentu berbeda-beda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa. Pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Berikut ini adalah contoh kebersamaan dalam keberagaman di rumah, seperti menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, dan bertamasya bersama. Manfaat hidup bersatu. Kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah. Manfaat sikap bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Menambah keakraban anggota keluarga. 4. Menciptakan suasana nyaman di rumah. Kerugian, sikap tidak bersatu di rumah. Pekerjaan menjadi lebih lama selesai. Pekerjaan terasa lebih berat. Timbul rasa saring tidak peduli antar anggota keluarga. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Halo anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar, segitiga, dan segi empat. Bangun datar apa saja yang termasuk segitiga dan empat? Ayo kita mengenal bangun datar, segitiga, dan segi empat dengan melihat benda-benda di sekitar kita. Ini adalah gambar sapu tangan. Permukaan sapu tangan ini berbentuk persegi. Permukaan buku ini berbentuk persegi panjang. Permukaan makanan ini berbentuk segitiga. Permukaan bangunan ini berbentuk jajar genjang. Permukaan atap rumah ini berbentuk trapesium. Permukaan layang-layang ini berbentuk layang-layang. Sebelum mengelompokkan bangun datar segitiga dan segi empat, kita akan belajar menentukan sisi, sudut, dan titik sudut terlebih dahulu. Perhatikan bangun datar ini. Bangun datar apakah ini? Betul, persegi. Ada berapa sisi pada persegi?
Sisi adalah potongan dari suatu garis lurus, dan sisi pada bangun datar sama dengan ruas garis. Maka yang disebut sisi adalah ini. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 sisi. Sekarang, mana yang disebut sudut pada bangun datar? Sudut dibentuk dari pertemuan dua sisi. Maka yang disebut sudut adalah ini. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 sudut. Dan mana yang disebut titik sudut? Mudahnya titik sudut adalah ujung dari bangun datar. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 titik sudut. Jadi persegi memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Contoh bangun datar yang kedua. Bangun datar apakah ini? Bangun datar ini disebut segitiga. Mari kita hitung sisinya. 1, 2, 3. Lalu kita hitung sudutnya. 1, 2, 3. Terakhir kita hitung jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3. Jadi segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Sekarang mari kita kelompokkan bangun datar ini menjadi kelompok segitiga dan kelompok segi empat. Bangun datar segitiga artinya bangun datar memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Sedangkan bangun datar segi empat artinya bangun datar memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sebelumnya kita sudah menghitung sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar persegi dan segitiga. Ayo kita kelompokkan. Ada berapa sisi, sudut, dan titik sudut pada persegi? Betul, 4. Maka persegi masuk ke dalam kelompok bangun datar segitiga atau segi empat ya. Persegi masuk ke kelompok segi empat. Ada berapa sisi, sudut, dan titik sudut pada segitiga? Betul, 3. Maka segitiga masuk ke dalam kelompok bangun datar segitiga. Bagaimana dengan bangun datar yang lainnya? Coba kamu hitung dulu jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Lalu kelompokkan dengan benar ya. Selamat mencoba.